Nanti ada pembahasan tentang masalah menjaga kehamilan atau kontrasepsi, itu bermacam-macam. Baik, yang pertama adalah hukum menahan, menunda kehamilan bukan sesuatu yang terlarang, asalkan tujuannya bukan takut melarat. Kalau Anda menunda kehamilan karena takut melarat, ini kurang ajar kepada Allah. Tapi yang menunda kehamilan karena ingin mengatur biar anak saya gak gede, bisa ngerawat, bisa ini, boleh-boleh saja. Cuman cara menundanya ada yang cara benar dan cara haram. Cara yang benar adalah, cara yang diperkenankan adalah dengan cara azl. Ini sudah hampir disepakati. Azl itu, asalkan ada kesepakatan dari suami istri, azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi seorang suami di saat ingin keluar mani, dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Kata Sayyidina Jabir dalam riwayat, kunna na'zil wal wahyu yanzil. Ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang berkata, kami pernah melakukan azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar dan dalam keadaan wahyu masih turun. Kalau memang dilarang, pasti ada pesan datang kepada Nabi. Ternyata tidak ada larangan. Dari inilah maka termasuk seperti itu, membuang sperma di luar, asalkan tujuannya bukan takut melarat, maka itu hal yang diperkenankan. Kemudian, apalagi cara yang diperkenankan untuk itu? Mohon maaf, kalau dengan mohon maaf selama ini yang aman karena tidak ada urusan dengan orang lain, seperti menggunakan kondom. Baik, meningkat lagi, apalagi mohon maaf yang pakai apa, spiral, apa itu namanya, IUD, maka itu dengan catatan, kalau itu dengan catatan, kalau dalam keadaan nyantai-nyantai tidak perlu. Artinya Anda tidak pernah punya tujuan, tidak ada penyakit di dalam diri Anda, maka kalau Anda menggunakan IUD karena Anda melibatkan orang lain, ada orang lain yang harus menjelajah wilayah yang terlarang tersebut. Baik, maka kalau menggunakan IUD di sini atau spiral tersebut, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri, jelas tidak ada masalah. Sama kasusnya seperti kondom. Kalau yang memasang adalah suamimu sendiri. Tapi kalau yang memasang orang lain, kalau yang memasang orang laki-laki, awas, hati-hati, haram jelas ini. Jika yang memasang perempuan pun ada aturannya, sebab perempuan dengan perempuan pun kalau urusan yang wilayah itu aurat besar, baru boleh melihat dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada darurat, tidak boleh. Darurat apa? Mau melahirkan. Darurat itu apa? Memasang IUD karena apa? Karena mungkin kalau dia hamil mati, atau mungkin akan kandungannya tidak benar, kan dokter ada penyakit begini-begini, maka boleh. Tapi kalau dalam keadaan normal jangan digunakan IUD. Dalam keadaan saya nggak ada rasa takut untuk sakit dan sebagainya, tidak ada petunjuk dokter, kenapa gunakan itu semuanya? Karena apa? Kenapa? Jangan, karena di sini melibat, kecuali kalau yang menangani suamimu sendiri beres, nggak ada masalah. Yang menangani, kalau yang menangani orang lain karena Anda melibatkan orang untuk melihat wilayah Anda, biarpun sama-sama perempuan, aurat besar tetap haram. Baik, ini IUD atau spiral. Adapun yang lainnya yang menjadikan, misalnya menjadikan kehamilan tidak mungkin ada, itu hukumnya haram. Apa, vasektomi, tubektomi, atau istilahnya apa dalam istilah medis, yang tidak mungkin bakal melahirkan lagi, hukumnya adalah haram, kecuali memang petunjuk dokter bahwasanya wanita tersebut tidak boleh melahirkan. Kalau melahirkan terancam kematian karena sudah penyakit yang sudah parah, maka boleh seperti itu, karena takut mati, atau akan keluar keturunan yang berpenyakit sesuai dengan petunjuk dokter, baru diperkenankan saat itu. Kalau dalam keadaan sehat melakukan yang demikian itu mendahulukan Allah. Kan saya sudah punya anak 2, terus kan sudah punya anak 5, terus ya makanya saya putus saja biar gak punya anak selamanya. Bagus, seolah-olah kamu bisa menjamin anaknya hidup semuanya. Kalau anakmu mati semua kau bingung nanti. Jangan mendahului Allah, jangan melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Gunakan sesuatu yang mungkin bisa nambah lagi, mungkin sehat, setelah itu nambah lagi. Ini adalah gambaran tentang menggunakan alat kontrasepsi atau bagaimana menjaga atau menjaga jarak kehamilan. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga menjadikan kita semua semakin berhati-hati di dalam menjalani segala sesuatu. Jika ada fatwa ulama, ayo kita dengar, jangan nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu dibarengi iblis dan setan akan membawa
jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Juzama bintu Wahab berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW di tengah banyak sekali orang. Beliau bersabda di tengah-tengah orang-orang itu, aku benar-benar ingin melarang gila, yaitu menyetubuhi istri pada waktu ia sedang hamil. Tapi aku melihat di Romawi dan Persia orang-orang melakukan gila, dan hal itu tidak ya, gila ya, ini pakai ini apa namanya? Pakai ghain ya. Jadi bukan kayak kita di Indonesia gila, bukan ya. Hal ini tidak membahayakan anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang azal, menumpahkan sperma di luar rahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah pembunuhan yang terselubung. Riwayat Muslim. Ini hadisnya secara global. Kita belum masuk di makna dan hukum-hukum. Jangan buru-buru. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ya, melarang, kesannya melarang berhubungan dengan istri yang sedang hamil. Tetapi ini kalau dibaca potongan awal hadis, potongan lanjutan hadis tadi sudah jelas. Lalu saya temukan di wanita-wanita Persia dan Romawi, mereka digauli pada saat hamil dan tidak berbahaya buat mereka. Maksudnya dibolehkan. Nabi SAW membolehkannya, gitu kan? Kecuali memang dokternya mengatakan untuk sementara tidak boleh karena ini dan itu, ada masalah syar'i, ada masalah yang berbahaya bagi kesehatan wanita. Kalau enggak maka enggak masalah. Artinya hukum ini dibolehkan. Jadi hukum ghilah, menggauli wanita lagi hamil boleh, kan itu. Kemudian yang kedua diambil dari sini adalah hukum azal. Azal itu istilah sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan, dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Pada saat para sahabat tidak ingin istrinya hamil dulu. Jadi kalau kita sekarang kan sudah ada KB ya. Dari zaman dulu itu dengan cara azal. Jadi pada saat dia mau klimaks maka dia akan mengeluarkan spermanya di luar rahim istrinya. Dan ini azal dibolehkan dalam agama Islam. Ya, dari sinilah juga ulama mengambil hukum bolehnya KB. Dan semua alat yang berhubungan dengan itu selama tidak ada hal-hal yang haram. Spiral lah, apalah, kondom lah dan seterusnya itu dibolehkan selama bahan-bahannya tidak haram, dan itu tujuannya untuk mengatur keturunan atau mengamankan perempuan dari hamil, dikarenakan kalau dia hamil lagi sudah berbahaya buat dia, gitu kan. Tapi kalau misal tidak ada udzur syar'i maka tidak boleh. Ini sudah jelas udzur syar'i, tidak ada udzur syar'i tidak boleh. Jadi tidak boleh setiap muslim dan muslimah mengikuti dasar program KB yang dibuat oleh Yahudi. Dasarnya kan dikatakan 2 anak cukup. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Itu kata para ulama disepakati tidak boleh mengikuti program itu. Khusus untuk programnya, bukan alatnya. Programnya tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW justru menyuruh kita punya keturunan. Kata Nabi SAW, nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat, gitu kan? Jadi paling tidak kalau misal ibu punya 4 anak, 3 anak, 5 anak, ya 6 anak, ini kan berarti ada 6 orang muslim, kan gitu. 6 orang kader muslim, itu luar biasa. Sampai sekarang Israel itu mengharamkan, melarang masyarakat Yahudi untuk KB. Mereka yang buat awalnya program itu mereka yang larang, nggak boleh, kan gitu. Jadi kalau ada Yahudi yang siap mau punya anak banyak, dikasih langsung, per kepala dikasih uang. Kemarin ada orang, salah satu travel umroh yang memang selalu ke Israel, selalu ke Palestina, dan insya Allah bulan November dia minta saya bimbing travelnya. Dia rupanya sudah dari tahun 1998 atau 99 ngurus itu gitu. Dan memang dia sudah sering bolak-balik gitu kan. Maka dia ajak saya bimbing kali ini, dan saya pertama kali terus sempat ngobrol, datang ke restoran saya di Condet, kemudian ngobrol-ngobrol, dijelasin sama dia banyak hal. Termasuk informasi tentang adanya program KB yang tidak dipakai sama sekali di Israel. Itu pun populasi mereka sekarang masih 650.000 orang. Kenapa Israel masih takut untuk menghabisi masyarakat Palestina? Ternyata ada hubungannya dengan masalah populasi ini. Jadi di Palestina juga tidak ada orang yang KB. Dan ternyata perbandingannya jauh sekali, 1:5, gitu kan. Jadi kalau ada 1 anak Yahudi lahir, itu ada di Palestina lahir 5 anak Muslim. Jadi sekarang itu masyarakat Palestina 2,5 juta, gitu kan. Israel itu orang Yahudi 650.000. Jadi mereka itu takut kalau gerilya, 1 lawan 1 tuh nggak berani.
Makanya sampai sekarang kalau ada orang Yahudi yang ditusuk misalnya satu orang, maka pasukan Israel itu datang nyari siapa yang membunuh itu saja. Dia nggak berani langsung mengganggu semuanya. Kalau ada yang sering datang kadang-kadang dia bombardir itu memang karena dibom juga, kesannya begitu. Jadi mereka pun hati-hati sekali, mereka takut. Jadi kita kembali kepada hukum syar'i, boleh mengikuti program KB, boleh menggunakan alatnya, tapi jangan diikuti yang masalah 2 anak saja cukup, gitu kan? Ya kalau dua-duanya hidup, kalau dua-duanya mati gimana? Akhirnya nangis-nangis cari, ambil anak angkat. Kalau punya 5 kan 2 mati masih ada 3. Kalau seandainya, ini kan.